Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar pendidikan karakter, yang dimana di dalamnya ada pelajaran akidah akhlak dan PPKN. Pendidikan karakter, sejarah, perumusan dan penetapan Pancasila. Modul ini dibuat oleh Solahuddin, Siti Nurlela, Maulana Gumanti. Merdekanya bangsa Indonesia tidak luput dari perjuangan dan pengorbanan para pendiri bangsa yang senantiasa istiqomah dalam memperjuangkan kemerdekaan. Hingga akhirnya Indonesia bisa merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Perjalanan para pendiri bangsa dalam meraih kemerdekaan tidak mudah karena harus menghadapi penjajah yang kuat. Berikut ini perjalanan bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan hingga terbentuknya Pancasila sebagai dasar negara. Bisa dilihat gambarnya. Jepang pertama kali datang ke Indonesia pada tanggal 11 Januari 1942. Kemudian berhasil merebut Batavia dari bangsa Belanda pada tanggal 5 Maret 1942. Pada tanggal 8 Maret 1942 secara resmi bangsa Jepang menguasai Indonesia. Pada awalnya bangsa Indonesia menyambut baik kedatangan bangsa Jepang karena dianggap menyelamatkan bangsa Indonesia dari penjajah Belanda. Tetapi pada kenyataannya bangsa Jepang hanya menggantikan posisi Belanda sebagai penjajah, bahkan lebih parah. Bangsa Jepang menerapkan sistem tanam paksa dan kerja paksa atau romusa, di mana masyarakat dituntut bekerja terus-menerus tanpa henti. Demi mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia, bangsa Jepang berjanji akan membantu proses kemerdekaan Indonesia. Demi membuktikan kesungguhannya, pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, atau yang diketuai oleh KRT Rajiman, beranggotakan 67 orang. Sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1 Juni 1945, menghasilkan rumusan Pancasila. Ada 3 tokoh yang berperan dalam perumusan dasar negara, yaitu Muhammad Yamin, M.R. Supomo, dan I.R. Soekarno. Seperti apa rumusannya? Coba cari tahu sendiri. Sebelum sidang ketua dilaksanakan, pada tanggal 22 Juni 1945, panitia kecil dan beberapa anggota BPUPKI kembali melakukan pertemuan dan kembali membentuk panitia yang berjumlah 9 orang. Panitia yang dikenal dengan Panitia 9 menghasilkan sebuah rumusan yang dikenal sebagai Piagam Jakarta atau
Jakarta Charter. Dalam Piagam Jakarta memuat 5 dasar negara. Sedangkan kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Dalam sidang tersebut, BPUPKI mencapai kesepakatan bahwa isi pembukaan Undang-Undang Dasar diambil dari Piagam Jakarta. Kemudian menyepakati rumusan dasar negara diambil dari Piagam Jakarta Alinea keempat. Dari kedatangan bangsa Jepang hingga terbentuknya BPUPKI, ada beberapa kejadian yang tidak bisa sesuai dengan ajaran Islam. Ketika bangsa Jepang berjanji memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia, pada kenyataannya janji tersebut hanya untuk menarik simpati dan dukungan bangsa Indonesia kepada bangsa Jepang. Hal tersebut menunjukkan bahwasannya bangsa Indonesia merupakan bangsa yang saling tolong-menolong dalam keburukan, yang mana hal ini adalah hal yang tidak dicintai oleh Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 2. Artinya, dan janganlah kalian saling tolong-menolong dalam keburukan, dalam kurung kemaksiatan. Bangsa Jepang ketika itu juga banyak sekali melakukan tipu muslihat dan menebarkan kebohongan terhadap bangsa Indonesia, yang mana kita ketahui bahwasannya bersikap jujur merupakan hal yang diwajibkan oleh Allah kepada segenap manusia, dan Allah mengharamkan berbohong baik dalam keadaan serius ataupun bercanda.